Inti agama menurut saya itu akhlak. Panjenengan menyampaikan bahwa ad-din an-nasiha itu iya, tapi bahwa ada dimensi ketuhanan. Makanya kan ada Islam, ada iman, ada ihsan gitu. Ini dan yang paling tinggi ihsan. Ihsan adalah akhlak. Iya, tapi ketika kemudian ihsan ini tanpa dukungan keislaman, tanpa dukungan keimanan, kira-kira ihsan seseorang ini apakah kemudian ya enggak. Ya makanya kan. Saya justru balik bertanya gitu loh. Ketika frasa agama dihilangkan, ini kenapa sih gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi podcast saya, memang saya ingin beliau rawuh, bukan kerawuhan bukan, tapi memang saya ingin beliau rawuh. Sekali lagi terima kasih Kiai Hasan Suaidi, calon doktor hadis. Amin 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 amin. Baik Kiai, karena kita tidak punya banyak waktu. Ada beberapa hal kaitannya dengan isu-isu terkini lah yang bisa nanti kita obrolkan di podcast kita kali ini. Pertama adalah isu yang sempat menjadi isu nasional, yakni hilangnya kata agama di dalam kurikulum pendidikan nasional kita ini. Langsung saja, kira-kira gimana? Ini pancingannya luar biasa. Tapi sebelum saya menjawab, Kiai Khalid Ma'rufi, saya atas nama pribadi mengucapkan selamat ulang tahun. Yang ke-35 atau 53 ya? Soalnya kalau 35 ditukar 2 atau ya ditukar jadi 2 itu kan 17,5 ya. 17,5. Nampaknya kalau 17,5 masih mungkin tapi kurang layak. Tapi kalau misalnya 53 itu ditukar kan atau dibalikkan menjadi 35. Terima kasih Kiai Khalid Ma'rufi. Tadi pancingannya luar biasa. Di awal sudah pertanyaan yang berat nih menurut saya ya. Jadi terkait dengan isu yang kemarin sempat mengemuka dan menjadi pembicaraan hangat di antara atau di masyarakat terkait dengan hilangnya frasa agama dalam pendidikan, bahkan sampai kemudian ke kurikulum kurikulum sekolah. Ini mestinya juga, kalau saya pribadi, saya tidak membawa ormas dan seterusnya. Saya pribadi memahami bahwa kalau itu dikaitkan dengan agama, tentunya juga memunculkan banyak pertanyaan ya. Lantas kalau seandainya agama dihilangkan dalam kurikulum, penggantinya apa kira-kira? Itu yang pertama. Tapi kalau kemudian diganti dengan istilah yang lain, misalnya pendidikan keislaman, tidak ada kata-kata agama, saya kira nggak jadi masalah. Artinya frasa agamanya meskipun hilang, tapi keislamannya ada. Misalnya untuk pendidikan umum, ya kalau kita berbicara tentang keragaman agama yang ada di Indonesia itu kan sekalian aja pendidikan Kristen, pendidikan Buddha, pendidikan Hindu, kemudian pendidikan keislaman. Bagi saya nggak ada masalah. Artinya diperjelas. Diperjelas gitu saja. Tapi kemarin ada isu frase agama dihilangkan digantikan dengan frase akhlak dan budaya. Iya. Ini kira-kira gimana kalau menurut panjenengan? Jadi kalau saya melihat agama itu kan harus komprehensif ya. Artinya agama itu sudah tentu tidak hanya akhlak. Kalau kita memahami itu kan agama ada masalah akidah, kemudian ada akhlak, kemudian ada syariat. Kalau kemudian ada misalnya orang mengistilahkan yang penting adalah akhlak kan begitu kan ya. Sebenarnya kalau kita mau berpikir jernih nggak ada masalah sebenarnya. Ketika misalnya Nabi sendiri menyampaikan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tapi bahwa akhlak itu bagian daripada agama. Kan begitu. Nah, kalau kemudian itu ada budaya, budaya memang penting kan ya. Islam itu kan ramah terhadap budaya. Kalau kita lihat Islam di Arab, Islam di Indonesia, Islam di Malaysia, Islam di Eropa, Islam di Amerika, tentunya ada budaya masing-masing. Islam orang Arab dengan Islam orang Indonesia berbeda. Saya menarik sekali ketika tadi ikut salah satu sesi webinar dalam rangka haulnya Kiai Ali Mustafa Yaakob. Jadi ternyata pemikiran beliau itu sudah kontekstual. Untuk saat ini ketika banyak orang menyoal tentang pakaian misalnya,
Kiai Haji Mustafa Yaqub itu pernah menyampaikan bahwasanya, kalau saya tidak salah dengar, itu pernah menyampaikan bahwa orang pakai baju batik itu sunnah sekali, sunni gitu loh. Artinya mengikuti sunnah Rasul. Karena Rasul itu tidak pernah kemudian menentukan bentuk daripada baju, pakaian atau baju. Ketika itu sudah menutupi aurat, maka itu bagian daripada menjalankan ajaran agama. Fungsi pakaian kan sebenarnya itu loh Kiai. Ya. Ya. Makanya kayaknya perlu juga ya sesekali supaya orang itu memahami, misalnya dalam Islam kalau kita melihat syariat itu kan seringkali diidentikan dengan sesuatu aturan-aturan yang kadang-kadang kesannya kaku gitu ya. Tapi kalau kita memahami betul, sebenarnya kalau kita berbicara syariat malah justru lebih mudah gitu loh. Contoh berpakaian, anjuran berpakaian itu atau kewajiban menutup aurat yang ada di dalam agama kita kan hanya baina surah wa rukbah. As-surah wa rukbah pun itu juga masih debatable kan? Artinya ada yang mengatakan lutut ini masuk ke dalam bagian aurat, ada yang mengatakan tidak. Bagi yang memasukkan itu ke dalam bagian aurat mengatakan malayati wajib illa bi fa wajib, kan begitu ya. Kiai Khalid Ma'rufi saya kira lebih tahu lah. Saya kok malah dalilin jenengan gitu. Saya kira bukan pada tempatnya gitu. Tapi ada juga yang tidak seperti itu. Mbok sesekali kita itu. Cuman ini jangan ditiru ya. Artinya saya kadang berpikir gitu loh. Mbok sesekali sholat itu sarungan saja gitu loh, nggak usah pakai baju gitu ya, pokoknya mabena surah rubahnya itu tertutup kan sudah selesai sebenarnya, gitu ya. Makanya kalau misalnya ada kiai menyampaikan bahwa sahabat Rasul dulu itu hanya menggunakan satu kain terus digantungkan kepada, ini kan keren menurut saya. Sesekali dipraktekkan yang seperti itu sehingga orang itu bisa memahami sedemikian enaknya kita beragama. Yassiru wala tu'assiru. Ya. Tapi jangan lupa juga ada basiru wala tunaffiru ya. Karena sesuatu yang memudahkan itu belum tentu menyenangkan. Tapi kalau menyenangkan itu insya Allah mudah ya. Saya kira itu. Ya. Ini belangkon ya. Budaya. Peci hitam budaya. Tetapi kadangkala orang mengatakan ini budaya dan peci hitam adalah agama. Peci putih adalah agama. Iya, betul. Sehingga kadang-kadang ketika ada kiai pakai belangkon, kurang pati kiai gitu. Kurang kekiaiannya dirasa masih kurang karena dianggap bahwa belangkon ini adalah nilai budaya bukan nilai syar'i. Yang dianggap syar'i itu adalah yang mudeng-mudeng wah itu syar'i sekali. Padahal pakai imamah. Padahal sebetulnya dia adalah pakaian budaya gitu. Ya, iya, bisa jadi iya, bisa jadi iya gitu kan ya. Bisa jadi iya. Makanya kan kalau imamah itu kan kalau nyusawin akhirnya agak serius ya. Akhirnya, padahal saya pengen guyonan sebenarnya nggak pengen serius-serius gitu. Saya masih ingat betul ya, kalau tidak salah dalam kitab Buyatul Mustarsidin itu imamah kan bisa tergantikan dengan peci. Ya. Makanya peci putih itu kalau dalam kitab Buyatul Mustarsidin menggantikan imamah yang putih dan itu sunnah. Tapi begini ya, saya sepakat ketika ada yang mengistilahkan beda antara mustahab, kan begitu kan ya. Terus mandub sama sunnah. Itulah. Ya yang ini saya sepakat ketika bahasa mustahab yang itu kemudian ada semacam pembahasan lebih lanjut, apakah budaya yang seperti ini pakai peci ini bagian dari mustahab, karena kan berhubungan dengan budaya juga gitu loh. Artinya bahwa itu kan paling rendah kan ya. Jadi menurut saya nggak harus terus kemudian selalu identik dengan agama, tapi bahwa adanya anggapan bahwa belangkon itu nggak Islami. Ya kan, kemudian peci putih itu Islami gitu kan ya. Saya kira ini pun sepenuhnya tidak bisa kita kemudian menyalahkan orang yang punya anggapan seperti itu. Karena pada dasarnya agama itu kan lekat dengan yang namanya simbol ya. Ya. You know. Ketika jenengan atau ketika kita melihat gambar bulan bintang, itu kira-kira apa kemudian diartikan dengan agama lain selain Islam? Kan enggak. Ketika ada palang, itu orang selalu mengidentikan dengan ini Kristen. Padahal di daerah-daerah atau di desa-desa dulu itu, orang bikin jemuran itu mesti ada palangnya. Mesti begini kan? Apakah kemudian ini Kristen? Kan enggak. Nah,
Makanya ini yang seringkali simbol itu kadang menjebak seseorang, ya, sehingga punya anggapan-anggapan yang menurut saya tidak pada tempatnya. Kesimpulan sementara Kiai, ya. Frasa agama dihilangkan kemudian digantikan dengan akhlak, ini menjadi satu hal yang fatal ataukah tidak? Tergantung. Mati dong. Belum tentu, yang tergantung itu kadang jemuran ya. Jadi kalau menurut saya begini, saya hanya begini. Kenapa ya? Alasan bagi mereka yang menghilangkan frasa agama kenapa sih? Alasannya kenapa? Kira-kira alasannya kenapa? Alasannya begini. Ya. Kadangkala orang punya agama tetapi dia tidak berakhlak. Tetapi ketika orang berakhlak, meskipun tidak punya agama, dia dianggap lebih baik. Nah, ini akhirnya memunculkan perdebatan lagi. Nah, itu kan. Perdebatannya apa? Ketika akhlak itu menjadi satu-satunya hal yang dipentingkan tanpa beragama. Ya kan? Apa bedanya dengan orang yang tidak beragama tapi berakhlak saja? Sebab begini, Kiai. Ya. Ad-din itu kan nasihat. Iya, betul. Kan nasihah, ya nasihah adalah inti daripada ajaran agama. Iya, inti daripada akhlak dan inti daripada ajaran agama. Tapi kan agama juga menjadi penting. Gitu kan? Misalnya begini, ada orang Kiai. Wah, ini saya akhirnya mau wawancara jenengan kan gitu kan. Artinya begitu loh, ada orang gitu kan. Akhlaknya baik, tapi dia tidak beragama. Kira-kira menurut panjenengan gimana? Artinya itu kan hubungan sosial antar manusia nggak ada masalah. Tapi ketika itu berhubungan dengan Tuhan ya, kan ada dimensi manusia, ada dimensi Tuhan. Hubungan manusia pun kan seperti itu kan. Ya. Ada hubungan dengan sesama manusia, ada hubungan dengan pencipta gitu kan. Nah ini untuk menuju ke hubungan ke pencipta ini terus jalurnya apa kira-kira? Apakah cukup dengan akhlak yang sesama manusia itu? Karena sebetulnya kalau dipikir lagi, dengan Allah pun itu kan kita ada akhlaknya, Kiai. Makanya itu. Tapi kan dengan Allah, akhlak sekarang begini, akhlak kita kepada Allah itu apa kira-kira? Masuk dalam pengertian akhlak kita kepada Allah. Ketawaduan, ketawakalan. Itu kan akhlak ya. Manusia kepada Tuhan. Ya. Ibadah itu, pelaksanaan ibadah kepada Allah itu termasuk akhlak bukan? Akhlak kan. Yakin bahwa Allah itu sang pencipta, itu akhlak bukan? Akhlak. Berarti nggak usah pakai agama, akhlak aja. Lah monggo gitu loh. Artinya begini kan. Ini kan masalah pakai akhlak. Sebenarnya begini, inti agama itu memang akhlak. Inti agama menurut saya itu akhlak. Panjenengan menyampaikan bahwa ad-din an-nasihah itu iya. Tapi bahwa ada dimensi ketuhanan. Jadi kan makanya kan ada Islam, ada iman, ada ihsan gitu kan. Ini dan yang paling tinggi ihsan. Iya, yang paling tinggi ihsan. Ihsan adalah akhlak. Iya, tapi ketika kemudian ihsan ini tanpa dukungan keislaman, tanpa dukungan keimanan, kira-kira ihsan seseorang ini apakah kemudian ya enggak? Ya makanya kan ngeper nih. Jadi begini, saya justru balik bertanya gitu loh, ketika frasa agama dihilangkan, ini kenapa sih gitu loh? Apa hanya karena alasan daripada penyebutan agama ada tapi tidak berakhlak? Kan juga nggak begitu juga kan? Karena mungkin ini saya seperti halnya orang-orang yang mohon maaf ikut ISIS, agamanya kuat, tetapi mereka menghalalkan untuk membunuh orang yang berbeda pandangan. Oh, kalau saya tidak seperti itu, Kiai. Yang seperti itu menurut saya cara beragamanya saja yang salah. Gitu loh. Jadi pemahaman agamanya itu parsial. Efek samping daripada pemahaman agama yang salah, akhirnya akhlaknya ikut salah. Kalau dia memahami agama dengan kafah, menyeluruh, komprehensif, saya yakin tidak seperti itu. Tapi itu kacamata kita, nggih. Kalau kacamata mereka kita yang salah. Iya, termasuk juga kalau pakai kacamata kuda kan mungkin. Iya.
Kalau kacamata kuda itu kan begini kan, lurus saja, lempeng aja itu kan. Itu kenapa Ki? Kok kenapa? Kuda kalau pakai kacamata kok seperti ini? Kalau kacamatanya itu nggak seperti ini Kiai, terus kemudian ada lubang di sampingnya, orang naik kuda nggak akan pernah sampai. Alasannya? Lirak-lirik dia. Nanti kalau ketemu kuda betina, wah ya wassalam, selesai ya, selesai. Kayak sok kemana-mana. Makanya. Oke, satu. Siap. Kesimpulannya bisa diambil bahwa frasa agama tetap penting. Tetap penting. Tetap penting untuk ada di dalam kurikulum pendidikan kita. Tapi bahwa inti ajaran agama adalah akhlak. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Terus yang kedua Ki, ya. Isu yang kedua. Wah, ini isu terus nih tentang alhamdulillah Mbah Said diangkat sebagai direktur PT KAI. Oleh luar biasa ya, Erick Thohir kemarin inspeksi itu pakai peci. Wah, nggak pakai apa namanya? Topi. Topi enggak, ya. Anda melihat yang seperti ini apa gitu loh? Wah, keren. Maksudnya Erick Thohir ini apa gitu loh? Kita kan coba meramalkan meramalkan biasa. Apa yang ada di unek-uneknya Erick Thohir. Erick Thohir bener apa enggak? Oke. Ya BUMN kan? BUMN kalau ya. Maksudnya BUMN ya Erick Thohir. Apakah di dalam BUMN ini karena ada banyak orang yang pemahamannya tidak menerima terhadap keindonesiaan, maka akhirnya Yai Said ditanamkan di situ untuk influencer lah, untuk menjadi virus bagi mereka-mereka sehingga BUMN bersih dari orang-orang yang dalam tanda kutip radikalisme. Saya setuju itu. Kan enak kan, kalau setuju aja kan enak kan. Jadi bisa jadi karena informasi atau apa, sebenarnya informasi tentang masuknya pemahaman-pemahaman yang dalam tanda petik ya radikal, intoleran dan seterusnya itu sudah banyak masuk di instansi-instansi pemerintahan, dan ini bukan isapan jempol semata kan. Artinya bahwa yang seperti ini pilihan terhadap Kiai Said Agil Siraj untuk menjadi kepala atau direktur atau manajer utama dari PT KAI itu saya kira tepat lah. Gitu kan. Di luar itu atau di balik itu ada apa saya tidak paham, tapi bahwa ini kan sebenarnya memberi efek positif, memberikan hal yang positif kepada santri-santri kita gitu. Kalau saya memandangnya hanya itu Kiai. Jadi santri kita itu akhirnya mempunyai motivasi yang tinggi bahwa ternyata jadi santri itu bisa jadi apa saja. Kalau Kiai Said Agil misalnya sekarang ini kemudian menjadi pimpinan tertinggi di PT KAI, gitu kan? Loh, saya saja sekarang sudah jualan sarung Kiai. Artinya apa? Bahwa apapun bisa kita lakukan, gitu loh. Jadi santri itu uniknya di situ. Uniknya di situ. Jadi apa saja itu kok kayaknya pantas gitu. Pantas ya. Yang baik-baik tentunya kan. Saya punya temen itu jadi tentara banyak. Dan itu latar belakangnya benar-benar santri. Jadi polisi juga banyak. Latar belakangnya juga santri gitu loh. Sebab ya ketika Mbah Yai Said diisukan awal mau jadi direktur PT KAI, banyak orang yang mengatakan bahwa ini coba lihat ini kiai macam apa ini, wong kiai kok sukanya cari dunia dan lain sebagainya. Emang kiai nggak boleh sugih? Emang kiai nggak boleh kaya? Jangan gitu dong. Kalau gitu nggak ada orang jadi kiai kalau seperti itu. Inilah makanya orang itu melihat mesti aspek lahirnya saja. Mesti apa yang terlihat dan mesti simbol gitu loh. Memang orang kalau punya mobil terus kemudian otomatis dikatakan itu sebagai kaya. Siapa tahu dia hanya supir. Kan begitu kan? Jadi kita ini dalam beragama seringkali terjebak dengan yang namanya simbol kiai. Ukuran kemapanan seseorang itu apakah kemudian dari berapa banyak dia punya mobil. Saya kira itu absurd ya. Apalagi bagi seorang santri, bagi seorang yang pernah mondok gitu kan. Kita punya dalilnya kok. Al-ghina ghinan nafas. Gitu kan. Artinya kaya itu tidak mesti wujudnya adalah dalam hal-hal yang sifatnya duniawiyah. Gitu loh. Yaitu orang iri saja menurut saya. Iya.
Sekarang kan banyak orang ngomong apa namanya, jadi apa, dinyinyirin kan banyak sih. Jadi menurut saya ya biasa-biasa saja. Nanti juga akan ada saatnya semua itu menjadi reda gitu ya. Itulah. Jadi kalau menanggapinya seperti itu. Nah, kalau dianggap kayak gitu ya biasa. Orang suka, orang nggak suka itu kan biasa dalam kehidupan ini, Kiai. Wong sesuatu yang benar saja kadang nggak suka kok. Malah justru sebaliknya sesuatu yang nyata-nyata tidak benar banyak yang suka. Itu biasa. Terakhir, Kiai. Siap. Isu kemarin ya bukan isu lagi sebetulnya, tetapi alhamdulillah bahwa presiden kita tidak melegalkan atau tidak meresmikan perpu atau undang-undang apa tentang miras itu, Kiai. Ini ketika dikaitkan bahwa isunya kan begini, pembuatan miras itu nanti hasilnya pajak daripada miras itu dibuat untuk pembangunan bangsa, untuk membangun bangsa, tetapi berasal dari hal-hal yang semacam itu. Kemudian oleh presiden, karena presiden mendapatkan dukungan dari para ulama, dari ormas-ormas agama, maka beliau tidak tidak melegalkan undang-undang itu. Ini kira-kira menurut Kiai ini jawabannya pengen yang kontroversial atau enggak ini? Menurut Kiai kira-kira ini manfaat apa enggak? Pelarangan itu. Pelarangan untuk bangsa, untuk pembangunan. Kalau saya begini, Kiai, kita harus melihat masalah itu ya harus secara menyeluruh, Kiai. Mohon maaf ya. Termasuk rencana undang-undang terkait dengan miras itu kan. Kayaknya dalam salah satu klausul itu kan disebutkan bahwa penyebaran mirasnya nanti di daerah-daerah tertentu seperti Bali, seperti kemudian NTT kan begitu kan. Artinya yang mayoritas non-muslim. Iya, kira-kira kalau seperti itu gimana menurut jenengan? Saya balik tanya ini, kalau seperti itu gimana? Asalkan nggak apa-apa kan? Asalkan protap istilahnya, asalkan pengawalannya beres, menurut saya tidak masalah. Nggak masalah kan? Nggak masalah. Artinya kan itu lokalitas. Ini begini soalnya, kalau kita melihat hanya RUU ini yang kemudian dibatalkan, ya saya sih oke lah, ya kan. Tapi apakah kemudian yang seperti ini tidak malah memunculkan pertanyaan karena apa? Di beberapa daerah itu ada pelegalan terhadap produk ciu. Jawa Tengah itu ada. Jadi ada sentra produk ciu. Dan itu memabukkan, Kiai. Iya. Ya. Jelas. Kita bisa lihat misalnya di YouTube itu ada itu. Jadi ada sentra daerah itu menjadi produk ciu. Ini mestinya kan kena juga kan kalau misalnya undang-undang itu. Seharusnya kan kena kan, cabut-cabut semua dong. Itulah. Makanya menurut saya kita harus melihat itu secara proporsional bahwa kalau kemudian undang-undang miras itu disahkan dan diberlakukan ke semua daerah mungkin akan bermasalah. Tapi ketika ada pembatasan-pembatasan, artinya bahwa ada alokasi ya, dialokasikan begitu ya, di lokalisasi kok lokalisasi. Iya. Lokalisir minuman keras menjadi daerah-daerah tertentu. Saya kira nggak ada masalah. Sama seperti begini kan, kita ini kadang meributkan tentang label halal dalam produk makanan dan seterusnya. Saya kok malah berpikirannya kebalik, Kiai. Mending saja labelnya itu label haram. Jadi ada makanan labelnya haram. Ya. Ini kalau halal kan banyak yang harus didaftarkan ini. Ya kan? Tapi kalau haram kan jelas ini. Yang jelas haram ini jelas haram, nggak usah ini. Nah, jadi ada semacam sertifikasi haram. Ya. Yang haram dilabeli. Itu saya kira kan lebih sedikit daripada yang halal. Yang halal nggak usah. Betul. Setuju saya. Menurut saya itu baru ngeh. Baru ngeh. Maksud saya begini, produk pengurusan saya nggak tahu ya, tapi kayaknya juga pengurusan sertifikasi halal itu juga mungkin oleh
sentra produk makanan kecil. Kalau benar-benar ngurus ya ke lembaga yang berhak untuk mengeluarkan sertifikasi halal, itu kan juga mungkin kesulitan ya. Mungkin juga akan kerepotan Kiai. Harus ngurus ke sana, harus ngurus ke sini gitu kan. Jadi kalau menurut saya labelnya sertifikasi haram aja. Sehingga yang muncul ini makanan haram ya sudah. Dan saya kira kalau di Indonesia sedikit sekali yang makanan haram itu. Sama seperti kalau di salah satu daerah itu ada jualan misalnya stik babi. Saya lebih senang ada tulisan kayak begitu. Daripada kemudian tidak ditulisi hanya tulisannya stik saja, orang bisa terjebak. Tapi ketika di situ ditulis stik babi, orang akhirnya ini nggak boleh. Yang beragama Islam misalnya yang mengharamkan babi kan begitu kan. Terus kemudian ada tongseng jamu. Apa itu Kiai? Wah, ini perlu tahu ini Kiai. Tapi nggak harus mencoba gitu kan. Tongseng jamu itu kan tongseng yang pakai daging guguk itu. Daging anjing itu kan. Jamu tapi. Jamu itu di daerah Solo itu kan banyak itu. Nah, coba kalau kemudian dibahasakan saja secara vulgar tongseng anjing. Orang nggak akan mau dekat-dekat kan. Artinya kemungkinan kesalahan orang menuju ke warung itu untuk makan itu kan menjadi kecil. Nah, kalau saya kok kayaknya menarik sertifikasi haram gitu. Iya. Iya. Setuju. Ya, kita sepakat gitu ya. Berarti sehati lah. Sepakat. Kalau sehati berarti kita habis ini makan bareng gitu ya. Boleh. Mau dipesan ke apa sih ya? Pokoknya itu menurut saya. Jadi pertama harus tahu draft undang-undangnya kayak apa. Ya sebetulnya. Kan gitu. Karena kemarin kita belum tahu apa-apa sudah komentar ya. Terlebih makanya saya nggak pernah komentar untuk hal-hal yang seperti itu karena saya belum tahu kok. Ternyata ketika tahu itu ada kata-kata daerah-daerah tertentu yang nanti lah hubungannya dengan apakah perolehan dari itu untuk pembangunan dan seterusnya. Sekarang begini, pajak itu sumbernya dari mana coba? Kalau kita berbicara, kalau kita mau menelisik lebih jauh, pajak itu apakah kemudian bersumber dari semua yang halal? Tidak. Peternakan babi misalnya ada pajak enggak? Ada dong. Orang lokalisasi. Ada pajaknya kan? Ada. Enggak tahu yang majakin siapa gitu kan ya, tapi ada pajaknya gitu kan. Terus status gaji kita sebagai aparatur negara gimana? Nah, itu dia. Kan? Kalau saya jadi kembali lagi bahwa semua perkara itu kalau di jerok-jerok ke bahasa saya itu kita akhirnya kesulitan. Iya. Gitu. Oke. Seperti itu. Jadi kalau saya kayaknya dulu pernah lah saya di podcast ini juga menyampaikan bagaimana Imam Ghazali menyikapi adanya rezeki yang bersumber dari berbagai macam sumber, ada yang halal, ada yang haram, kan begitu kan? Belum kayaknya. Nah, itu kan ada itu kan. Jadi kalau misalnya kita rezeki kita itu bersumber dari yang halal, dari yang haram campur jadi satu, itu kan kemudian kalau kita nggak memisahkan terus bagaimana dong? Kan tidak menjadi masalah gitu loh. Nah, kalau kemudian itu menjadi masalah, kita ini kan makan dari pajak. Hukumnya gimana kalau begitu? Ya kan? Dan kadangkala yang membuat kita juga bertanya-tanya adalah tentang biaya haji yang disimpan di bank. Kemudian dia deposit, kemudian ada mana gitu kan? Bunga dan bunga itu kemudian dijadikan jalan tol dan lain sebagainya. Itu kalau menurut saya strategis dibandingkan dengan kita hutang luar negeri. Dana abadi umat itu kalau digunakan untuk pembangunan seperti itu saya kira keren gitu. Keren gitu. Iya, daripada kita hutang luar negeri. Apakah kemudian hutang luar negeri itu tanpa bunga? Ya mesti pakai bunga. Kalau menurut saya is okay. Baik, terima kasih para pemirsa. Obrolan sedikit kita ini dengan beliau ada 3 tema penting. Dan 3 tema penting ini tolong disimak, ditonton obrolan-obrolan kita ini, tapi jangan terlalu baper. Anda juga harus bisa memahami dengan baik. Jangan terbawa nafsu, karena kalau terbawa nafsu akhirnya syahwat dan itu
Terima kasih Pak Kiai Hasan Ngapunten Kiai. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.